Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di hari Rabu yang cerah ini. Nah, seperti biasa sebelum memulai aktivitas apapun, diharap membaca doa terlebih dahulu agar diberi kemudahan, kebahagiaan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada materi hari ini yaitu tentang lembaga keluarga. Dan dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu mengerti tentang lembaga keluarga itu sendiri. Yang kedua, apa sih peran dari lembaga keluarga? Dan yang ketiga yaitu fungsi dari lembaga keluarga. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dahulu ya. Apa sih tayangan yang berada di samping Ibu ini? Iya benar, itu tayangan yang mengandung unsur-unsur pokok dari lembaga keluarga itu sendiri. Dan judul film yang berada di samping Ibu ini yaitu Kita Adalah Keluarga. Tidak hanya organisasi besar saja yang disebut dengan lembaga, karena keluarga juga termasuk sebuah lembaga. Tidak hanya organisasi besar saja yang disebut dengan lembaga, karena keluarga juga termasuk sebuah lembaga. Nah, dari tayangan yang berada di samping Ibu tadi dapat disimpulkan bahwa lembaga keluarga merupakan unit terkecil yang berada di dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lembaga keluarga dibentuk melalui proses yang disebut dengan perkawinan yang sah di mata agama, adat, dan hukum negara setempat. Di dalam keluarga inilah individu-individu baru akan dilahirkan dengan berbagai macam bentuk kepribadian hingga budaya dalam masyarakat. Setelah itu, dan selain di dalam keluarga, anak-anak nantinya akan berkembang dan mulai melihat sehingga mengerti apa sih arti dari dirinya sendiri di luar sana. Barulah ia akan mulai dikenal sebagai individu. Selain itu, keluarga juga menjadi lembaga atau tempat pertama seseorang memasuki kehidupannya sejak lahir di dunia. Nah, apa saja sih peran lembaga keluarga bagi anggotanya? Nah, sebelum membahas fungsi dari lembaga keluarga, Ibu akan menjelaskan tentang informasi terkait peran lembaga keluarga itu sendiri. Nah, seperti keluarga yang ada di rumah saat ini, keluarga berperan untuk memberikan binaan, bimbingan, dampingan, pelajaran kepada anggota-anggotanya. Hal tersebut dilakukan agar anggotanya bisa beradaptasi dengan lingkungan secara fisik maupun lingkungan budaya, tempat di mana keluarga tersebut tinggal. Nah, jika anggota sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan setempatnya, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Nah, istilah lain yaitu, jika dalam satu keluarga bisa menciptakan anggota yang baru beradaptasi dengan lingkungan, maka mereka bisa saling bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan lainnya yang ada di lingkungan tersebut. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa keluarga tercipta dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan hukum. Sehingga secara sadar maupun tidak, setiap anggota memiliki peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi anak-anaknya kelak. Lantas, apa saja sih fungsi dari lembaga keluarga selain bisa menciptakan masyarakat yang tentram? Yaitu, fungsi lembaga keluarga 1. Fungsi reproduksi atau biologis. Pada fungsi lembaga keluarga yang pertama yaitu fungsi reproduksi atau biologis ini, pasalnya tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan biologis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut, maka akan terjadi pengembangbiakan berupa keturunan di dalam sebuah keluarga ayah dan ibu. Oleh karena itulah, keluarga berfungsi sebagai sarana
reproduksi. Yang kedua yaitu fungsi protektif atau perlindungan. Pada fungsi ini yaitu keluarga bisa memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarganya, bukan hanya perlindungan fisik. Perlindungan juga bisa berupa dampingan psikologis, batin, atau mental. Pada perlindungan keluarga ini dilakukan untuk memperoleh keterjaminan dan perlindungan baik secara fisik maupun psikologis. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini yaitu yang berada di dalam keluarga sangatlah penting dalam kehidupan. Dengan kondisi ekonomi yang cukup, keluarga bisa terus tumbuh demi kelangsungan hidup keluarganya. Bukan hanya ada pengelolaan ekonomi yang biasa dikerjakan oleh ibu, fungsi ekonomi keluarga bisa dibagi menjadi 3, yaitu adanya si pencari nafkah, 2 perencanaan, yang ketiga penggunanya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pendidikan atau edukatif. Selain ekonomi, keluarga beserta anggotanya harus kaya akan pengetahuan dan ilmu untuk bisa bertahan hidup di masyarakat sosial. Nah, fungsi edukatif ini merupakan salah satu tanggung jawab terpenting yang dipikul oleh orang tua. Pasalnya, sebelum terjun ke sekolah, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama kali diserap dan diterima oleh anak mereka. Di dalam keluarga inilah orang tua yakni ayah dan itulah yang berperan aktif dalam memberikan pendidikan dalam keluarga bagi anak-anaknya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi sosialisasi. Masih berkaitan erat dengan fungsi edukatif atau pendidikan, fungsi lembaga keluarga ini pada bidang sosialisasi ternyata juga terdapat di dalam bidang pendidikan. Ketika anak sudah besar atau harus sekolah di luar rumah, anak tidak hanya diajarkan mengetahui teori, tetapi juga sosialisasi sebagai manusia yang memiliki sifat saling membutuhkan atau interaksi dengan orang lain, baik antara guru ke murid, murid ke guru, murid ke murid, orang tua ke guru, dan sebagainya. Nah, fungsi yang keenam yaitu fungsi afeksional. Pada fungsi ini, ketika anak masih kecil, fungsi afeksional ini sangat memegang peran penting. Pasalnya, ia dapat merasakan dan menangkap perasaan orang tuanya saat anak-anak berkomunikasi dengan mereka. Di sini, anak sangat membutuhkan kehangatan perasaan dari orang tuanya karena ikatan batin antara anak dan orang tua sangat tinggi. Maka dari itu, orang tua harus melaksanakan fungsi perasaan ini dengan baik agar anak tumbuh dengan jiwa yang sehat. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi religius. Tidak hanya memperkenalkan pendidikan dan pengetahuan umum, keluarga juga berfungsi untuk memperkenalkan religius. Artinya, keluarga juga berkewajiban dalam mengajak anak mereka serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai keyakinan yang dianut. Oleh karena itulah, orang tua hendaknya menciptakan kehidupan keluarga yang religius. Misalnya, jika beragama Islam, ingatkan sholat 5 waktu. Jika Kristen, mengingatkan pergi ke gereja, dan sebagainya. Fungsi yang ke-8 yaitu fungsi rekreatif. Agar di dalam keluarga tidak kaku atau canggung, keluarga juga harus berfungsi untuk memberikan ketenangan, kenyamanan jiwa, dan suasana damai dalam keluarganya. Rekreatif ini dalam sebuah keluarga tidak harus selalu merayakan pesta atau berekreasi di luar rumah, namun bisa dilakukan dengan cara sederhana. Fungsi ini lebih kepada rekreasi yang dapat dirasakan dan dihayati oleh seluruh anggota keluarganya, seperti jauh dari keributan dan pertentangan. Misalnya, yaitu makan malam bersama di meja makan sambil berbincang, menonton televisi bersama, bersunda gurau di halaman depan sambil ngopi, dan sebagainya. Fungsi yang 9 yaitu fungsi pengendalian sosial.
Di sini, keluarga berperan sebagai tempat pengendalian sosial bagi seluruh anggota keluarganya. Keluarga dapat melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan terhadap anggota keluarganya untuk tidak melakukan aktivitas yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang lembaga keluarga itu. Jadi, tugas kalian tentang lembaga keluarga adalah Nah, itu saja tugas untuk lembaga sosial hari ini dan jangan lupa dikumpulkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.